Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa MKU Bahasa Indonesia di semester ini. Nah, ini perkenalkan, saya adalah Bu Naina, pengampu mata kuliah MKU Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan MKU Bahasa Indonesia yang pertama ini akan dilaksanakan secara daring, asinkronus melalui Elena. Nah, untuk memudahkan Anda menggunakan Elena, hari ini Bu Naina akan mempraktikkan sekaligus memberikan kontrak kuliah perkuliahan MKU Bahasa Indonesia. Oke, saya izin untuk berbagi layar terlebih dahulu. Baik, sudah tampak ya teman-teman ya di layar Anda. Jadi untuk perkuliahan Bahasa Indonesia akan kita mulai dengan membuka apps UNES. Nah, semuanya Anda sudah memiliki ini ya akses untuk masuk apps UNES. Nanti kalau sudah masuk, nah tampilannya seperti ini. Nanti ada Sikadu, ada Elena, ada ujian dan teman-temannya. Nah, untuk proses perkuliahan kita akan menggunakan sepenuhnya ini adalah Elena. Ya, Elena itu adalah e-learning yang memfasilitasi perkuliahan baik itu materi, video pembelajaran maupun penugasan. Oke, Anda bisa masuk Elena, bisa diklik Elena. Kemudian di sini tampilannya akan muncul begini ya, semester gasal. Nah, ini bisa Anda pilih. Nah, kemudian klik untuk melanjutkan. Oke. Nah, ketika Anda sudah tampak gitu ya, bagian yang semacam ini, silahkan eh, Anda bisa memilih My Course. Ya, ini adalah perkuliahan Anda di semester ini. Anda bisa pilih bahasa Indonesia. Contoh ya ini sesuai dengan jadwal Anda masing-masing. Nah, ini contohnya bahasa Indonesia 2025 108316 ini merupakan kode mata kuliah. Kemudian 201, kemudian 207, 209, 407, dan juga 409 ini merupakan kode rombel ya teman-teman ya. 201 ini menunjukkan perkuliahan dilaksanakan hari Selasa, 201 ini menunjukkan pukul 7. Kalau 207 berarti hari Selasa pukul 13. Kalau 209 berarti Selasa pukul 15 dan seterusnya. Begitu ya. Kalau 407 ya berarti 4 ini hari Kamis, 07 berarti pukul 13. Kalau 409 berarti hari Kamis pukul 15. Nah, nanti ketika Anda ingin menghubungi Bu Naina dan Anda mencantumkan rombel ataupun nanti ketika Anda mengumpulkan penugasan dan Anda mencantumkan rombel, rombel yang dicantumkan itu adalah rombel yang ada di Elena Anda. Ini ya teman-teman ya. Jadi kalau rombel hari Selasa pukul 7, rombelnya adalah rombel 201. Kalau rombel hari Kamis pukul 13, berarti rombelnya adalah rombel 407 dan seterusnya ya. Jadi dalam kurung yang terakhir ini adalah nama rombel. Jadi jangan sampai Anda menuliskan nama rombelnya itu adalah rombel yang ada di fakultas Anda masing-masing, di prodi masing-masing, tidak ya. Untuk ini khusus MKU Bahasa Indonesia, rombelnya adalah yang tertera di Elena. Oke, kita coba buka ya, teman-teman ya. Satu ini sebagai contoh saja, misalnya ini bahasa Indonesia yang 201. Baik, di bagian awal ini ada general, announcement, kemudian ada header ini ya, teman-teman ya. Di sini menunjukkan identitas perkuliahan Anda, artinya ini adalah MKU Bahasa Indonesia, rombelnya adalah 201. Diingat-ingat ya, rombelnya identitas eh, perkuliahan ada di sini. Kemudian pengampunya ini ada Bu Naina. Ya, Bu Naina ini dari jurusan Bahasa Indonesia, kantor saya di gedung B1 lantai 2. Nanti kalau mencari Bu Naina bisa ke gedung B1 lantai 2. Kemudian ini ada email Bu Naina, naina@mailunes.ac.id dan juga ini nomor ponsel. Boleh disimpan apabila Anda ada kepentingan, boleh menghubungi Bu Naina. Lalu berikutnya ini ada grup
Telegram. Ini adalah grup kelas kita ya, teman-teman ya. Kemarin saya sudah mengirimkan melalui booth UNES Student, tetapi sepertinya belum semuanya menerima ya, belum semuanya menerima. Oleh karena itu, nanti silahkan Anda buka Elena, kemudian klik bergabung dengan grup Telegram. Nah, kalau sudah bergabung, nanti semuanya akan masuk ke Telegram dan masuk ke dalam grup MKU kelas Anda masing-masing. Ini sudah ada semuanya ya di masing-masing grup. Ini sudah saya cantumkan bergabung dengan grup Telegram. Kemudian ini ke bawah semuanya ini berisi materi. Ya, materi yang akan kita lalui dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 semuanya sudah lengkap ada di Elena semuanya. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu ya bagaimana cara menggunakan Elena. Yang pertama, ini untuk materi pertama kita akan berbicara mengenai sejarah bahasa Indonesia, sejarah kelahiran bahasa Indonesia, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, dan juga mendiskusikan serta menyepakati kontrak kuliah. Nah, jadi pertemuan pertama ini belum ada materi secara mendalam. Nah, ini nanti ada perintahnya ya, teman-teman di situ sudah ada pengarahannya. Contoh nih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Perkenalkan saya Bu Naina, itu ya, pengampu MKU Bahasa Indonesia. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini semuanya tampak di sini. Untuk kelancaran proses komunikasi, silakan semua bergabung ke grup Telegram. Nah, ini ada tadi ya di bagian general ditandai dengan blok warna biru. Pastikan Anda bergabung. Kemudian seluruh proses petunjuk instruksi perkuliahan itu semuanya ada di Elena dan nanti akan saya komunikasikan melalui grup kelas. Jadi, Anda jangan sampai tidak bergabung. Pastikan Anda sudah masuk grup kelas. Kalau ada yang kesulitan bergabung ke grup kelas, bisa bertanya teman yang sudah berhasil gabung. Kemudian, di dalam MKU Bahasa Indonesia ini, nanti ada daftar hadir. Daftar hadirnya ini tidak akan saya panggil satu persatu ya. Nanti silakan Anda mengisi daftar hadir. Yang daftar hadirnya itu ada di bagian pertemuan pertama. Nah, setiap minggu Anda harus mengisi daftar hadir. Dan daftar hadirnya ini akan selalu update. Meskipun ini sudah pertemuan ke-15, ke-16, tapi tetap nanti daftar hadir ada di sini ya. Letaknya ada di pertemuan pertama. Daftar hadir. Untuk pengisian daftar hadir ini bisa dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 23. Ya, artinya tidak ada kemudian alasan lupa untuk mengisi daftar hadir atau tidak ada kemudian alasan tidak ada sinyal, Bu, Elena tidak bisa dibuka. Nah, itu tidak ada alasan karena memang dibuka mulai dari pukul 7 sampai pukul 17. Jadi ini sangat fleksibel ya, teman-teman ya. Caranya bagaimana? Nah, nanti silahkan Anda klik daftar hadir ini, diklik. Nah, mungkin tampilan ini berbeda ya dengan milik Anda. Nanti di tampilan Anda, di sini nanti ada tulisan submit attendance. Ya, submit attendance atau rekam kehadiran. Ada tulisan seperti itu. Nah, tulisan submit attendance atau rekam kehadiran itu diklik ya. Setelah diklik nanti akan muncul hadir, terlambat, izin atau tidak hadir. Ada tulisan seperti itu. Nah, nanti silahkan Anda pilih hadir atau izin. Nah, gitu ya. Nah, kalau sampai dengan pukul 23 Anda tidak mengisi, maka otomatis terisi tidak hadir. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi, jangan sampai lupa mengisi daftar hadir. Ya, submit attendance atau rekam kehadiran diklik dulu. Kemudian nanti setelah diklik ada pilihannya. Hadir, terlambat, izin, atau tidak hadir. Nanti diklik yang hadir. Setelah itu simpan. Nah, nanti akan terekam di Sikadu. Begitu ya, itu akan otomatis terekam di Sikadu. Baik, ini daftar hadir. Kemudian
berikutnya ini adalah kontrak kuliah. Nah, ini silahkan bisa Anda klik kontrak kuliahnya. Nanti akan muncul ya, apa sih yang akan kita lalui selama satu semester ini gitu ya. Jadi MKU Bahasa Indonesia, ini pengampunya adalah Bu Naina, Rombel ini ya, pengampunya Bu Naina. Alamat kantornya ini di gedung B1, ini kantor jurusan Bahasa Indonesia. Nomor ponselnya 085640216430. Nanti bisa disimpan. Kalau misalnya Anda ada perlu, boleh menghubungi saya. Atau boleh juga menghubungi melalui grup kelas gitu ya. Untuk penamaan rombel tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Jadi penamaan rombel itu didasarkan atas waktu perkuliahan. Jadi angka pertama itu menunjukkan hari. Contoh kalau satu itu Senin ya, dua itu Selasa, tiga Rabu, empat Kamis, lima Jumat. Kemudian angka berikutnya ini menunjukkan waktu. Kalau 01 berarti pukul 7, 02 pukul 8, 03 pukul 9, dan seterusnya. Jadi nanti kalau Anda memberikan identitas pada tugas ataupun ketika Anda memperkenalkan diri, ketika berkirim pesan kepada Bu Naina, jangan lupa cantumkan rombelnya sesuai dengan yang tertulis di Elena Anda. Tuh ya. Kemudian kontrak kuliah ini ya. Jadi perkuliahan MKU Bahasa Indonesia ini bisa dilaksanakan dengan tiga cara. Bisa bertemu di kelas, bisa secara daring asinkronus, itu artinya kalau asinkronus itu ya berarti melalui ini ya Elena, atau daring sinkronus ya itu bisa melalui Zoom atau melalui Google Class. Nah, itu ya. Nah, ini untuk beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Jangan lupa klik kehadiran di awal perkuliahan. Jangan lupa ya, tadi sudah saya ajari. Jangan lupa klik kehadiran. Setiap minggu itu kehadirannya akan update, tanggalnya akan berubah. Nah, Anda harus mengisi setiap minggu. Bisa Anda mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 11 malam. Kemudian semua media proses pembelajaran ya. Jadi misalnya ada penugasan, pengumpulan tugas, kemudian video pembelajaran, materi pembelajaran, termasuk kuis-kuis itu semuanya terekam di Elena ya. Jadi jangan lupa membuka Elena. Kemudian jangan lupa bergabung dengan grup kelas. Pastikan Anda bergabung di grup kelas karena semua informasi disampaikan melalui grup kelas. Nah, ini ya. Kemudian jangan lupa klik centang setiap selesai membaca, melihat atau menyelesaikan aktivitas. Ini sebelah mana sih, Bu? Gitu ya. Ini di sini ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda buka Elena, di bagian paling ujung completion ini kalau di Bunan tulisannya completion. Kalau di Anda tulisannya itu adalah tandai sudah selesai atau kalau dalam bahasa Inggris mark as done. Itu harus diklik ya, harus betul-betul Anda klik mulai dari atas sampai bawah gitu. Nah, ini ya di bagian completion ini nanti harus diklik Mark as done. Nah, nanti kalau misalnya Anda itu sudah klik Mark as done itu, nanti tandanya seperti ini. Sebentar. Tandanya nanti di sini tuh ada. Nah, ini kan no completion kriteria. Nanti ini akan penuh. Mulai dari berapa persen Anda berproses. Kalau sampai dengan pertemuan 16 sudah Anda isi semua, nanti tertulis di sini adalah 100%. Ya. Jadi jangan lupa setelah Anda membaca, ya, ini misalnya membaca perintah sudah saya baca nih, klik ya, mark as done. Klik tandai sudah selesai gitu. Daftar hadir saya sudah presensi, Bu. Oke, klik ya, sudah selesai gitu. Saya sudah mengunduh kontrak kuliahnya, Bu. Oke, klik mark as done dan seterusnya. Jadi misalnya nanti di sini ada video pembelajarannya gitu ya. Nanti bisa klik mark as done. Oh, ini forum diskusi. Saya sudah mengisi, Bu. Berarti klik ya, mark as done atau tanda sudah selesai. Pastikan semua kegiatan diklik ya bahwa Anda sudah menyelesaikan.
Tandanya ya kalau Anda nanti 100% berarti Anda menyelesaikan seluruh kegiatan di Elena. Nah, ini ya, jadi untuk nilai sendiri di MKU Bahasa Indonesia ini nanti ada tiga hal yang menjadi pokok penilaian. Yang pertama adalah nilai harian. Harian ini ya aktivitas yang Anda lakukan semuanya di Elena itu adalah masuknya nilai harian gitu. Nah, nilai harian ini ketika semuanya sudah 100% klik mark S dan-nya itu, saya pastikan ya, nilai Anda itu pasti bagus gitu dan pasti lulus kalau Elenanya terisi ya. Jadi jangan lupa untuk selalu klik mark S dan setelah Anda melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua adalah UTS. UTS ini nanti bobotnya ini 20%. Bukan 20% ya, 30%. Nah, ini 30% UTS-nya itu dilaksanakan pada minggu ke-9. Ya. Untuk UTS itu akan dilakukan melalui aplikasi ujian. Nih ya teman-teman ya, kalau Anda buka apps UNES, nanti ada aplikasi yang namanya ujian. Nah, UTS yang dilaksanakan nanti melalui aplikasi ini. Soalnya adalah pilihan ganda. Nah, ketika hari UTS itu biasanya Bu Naina akan mencantumkan soal di sini. Kemudian saya akan memberikan spare time. Jadi waktu untuk mengerjakan itu mulai dari pukul 7 sampai pukul 20 malam. Jadi tidak ada alasan terlambat mengerjakan UTS karena alasan lalai ya. Tidak boleh. Kalau alasannya karena lupa atau lalai tidak ada pengulangan ya. Saya ulangi bahwa kalau misalnya Anda lalai dalam mengerjakan UTS karena alasan lupa itu tidak ada susulan. Kemudian eh, kalau misalnya Anda pastikan dulu bahwa sinyalnya itu bagus, pastikan bahwa sinyal itu bagus dan Anda bisa mengerjakan dari waktu yang sangat banyak, mulai pukul 7 sampai pukul 20 ya. Pastikan Anda memilih waktu yang sinyalnya itu paling bagus. Nah, itu nanti melalui aplikasi ujian ini ya. Kemudian UAS ini bobotnya nanti 20%. Ini pelaksanaannya di pertemuan ke-16 dan untuk UAS ini soal yang buat bukan Bu Naina ya. Soal UAS ini dibuat oleh tim dari MKU. Pelaksanaannya secara terpusat. Nah, nanti dilakukan melalui aplikasi ujian tadi juga. Nah, pelaksanaannya sama melalui aplikasi ujian juga. Ini ya. Nah, kalau untuk UTS itu selesai sampai pukul 20 malam, kalau untuk UAS itu mulai pukul 7 sampai pukul 17 saja. Ya, pastikan Anda mengerjakan sesuai dengan jadwal. Nah, biasanya kalau untuk UAS itu kan ada jadwalnya ya terpadu, itu nanti akan diberikan oleh MKU Pusat. Misalnya Anda terjadwal hari Selasa pukul 7. Bu, ternyata saya Selasa pukul 7 itu berbarengan dengan eh, apa namanya UAS dari Prodi. Bagaimana Bu? Ya, Anda boleh mengerjakan setelah UAS tersebut. Yang penting masih dalam hari yang sama, maksimal pukul 17. Begitu ya. Nah, ini kemudian teknis kuliahnya ini bisa melalui pertemuan sinkronus maupun asinkronus. Tadi sudah saya sebutkan di awal, bisa bertemu di kelas, bisa Zoom, bisa grup ya, Google Meet ataupun bisa juga melalui video yang ada di Elena. Untuk pertanyaan boleh disampaikan secara japri atau disampaikan melalui grup kelas. Untuk proses perkuliahan ini, Bu Nena akan selalu menyampaikan sebelum ini ya waktu perkuliahan. Jadi saya akan menyampaikan dulu di grup, apakah yang akan kita lakukan hari ini? Apakah saya harus datang ke kelas atau cukup melalui Zoom saja atau cukup dengan aktivitas di Elena itu akan saya sampaikan sebelum perkuliahan. Jadi jika Anda dilaksanakan pelaksanaannya itu informasinya adalah melalui Elena, ya Anda tidak perlu datang ke kelas gitu ya. Kalau pelaksanaan melalui Zoom, berarti Anda tidak perlu datang ke kelas juga. Ya, cukup di tempat masing-masing.
Nah, nanti kalau misalnya ada kesulitan, ya, misalnya sulit Bu, saya sulit untuk melihat videonya, gitu ya. Tautannya misalnya salah, bisa dikomunikasikan di grup. Atau misalnya Bu, modulnya itu tidak bisa diunduh, oke, nanti silahkan disampaikan di grup, begitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada kesempatan tambahan yang belum kita sepakati ya di Salindia ini bisa didiskusikan melalui grup kelas. Lalu untuk materi, ya, dari pertemuan pertama sampai dengan ke-16 itu nanti sudah ada perencanaannya ya. Jadi kalau materi satu ini mengenai hakikat bahasa Indonesia, kita laksanakan mulai dari pertemuan satu, 2, dan 3. Itu nanti materinya mengenai sejarah bahasa Indonesia. Ya, lahirnya bahasa Indonesia itu tahun berapa? Ya, kemudian mengapa dinamakan bahasa Indonesia? Nah, ini termasuk kedudukan, fungsi, ya, bahasa Indonesia itu sebagai apa? Lalu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, kaidah bahasa Indonesia dan juga kesantunan berbahasa Indonesia. Nanti ini disampaikan dalam pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian materi yang kedua, ini pertemuan keempat dan keenam, ini nanti mengeksplorasi teks dalam kehidupan akademik. Nanti ini berbicara mengenai membangun konteks ya. Jadi ada 3 teks yang nanti akan kita pelajari, yaitu eksposisi, eksplanasi, dan juga deskripsi. Lalu kita juga akan menelusuri dan menelaah model. Jadi dari model yang ada, nanti coba kita telaah bersama-sama dan membangun teks. Kalau membangun teks itu artinya menyusun, gitu ya, membuat dan juga menyunting teks akademik. Kemudian materi yang ketiga, ini pertemuan ke-7 dan ke-8, ini mengenai membangun teks kajian teori. Ya, ini membangun konteks apa sih itu kajian teori, kemudian kajian teori itu dipakai untuk apa. Nah, ini nanti biasanya menjadi salah satu bagian deskripsi Anda, nanti bisa Anda pelajari di pertemuan ke-7 dan ke-8. Lalu pertemuan ke-9, ini udah UTS. Kemudian materi yang keempat, ini pertemuan 10 dan 11 mengenai membangun teks proposal dan laporan kegiatan. Jadi nanti bagaimana sih caranya menyusun teks proposal dan laporan kegiatan. Ini biasanya untuk teman-teman yang beraktivitas di HIMA atau mungkin di BEM ya, atau UKM. Nah, ini sangat bermanfaat nantinya. Kemudian materi yang kelima pada pertemuan 12 dan 13 ini nanti membangun teks proposal dan juga laporan penelitian. Dan materi yang keenam, ini nanti pada pertemuan ke-14 dan 15 mengenai aktualisasi diri melalui artikel ilmiah. Nanti Anda diajak untuk bagaimana sih membangun ya artikel ilmiah. Sekedar info bahwa artikel ilmiah ini bisa menjadi salah satu pilihan dalam membuat tugas akhir Anda. Lalu pertemuan ke-16 nanti UAS. UAS ini dilaksanakan secara terpadu nanti bersamaan dan jadwalnya nanti akan ditentukan oleh Bapak Ibu dari pusat MK. Oke, kemudian selesai ya, setelah UAS selesai pertemuan ke-16. Nah, berikutnya, nah ini ya, setelah menyaksikan atau tadi melihat kontrak kuliah yang sudah kita lakukan, ini di Elena sudah ada aktivitas yang harus Anda lakukan. Ya, jadi setelah Anda eh, menyimak kontrak kuliahnya tadi, tidak ada tambahan, ini ya, berkait dengan bahasa Indonesia. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Kenapa ya Bu ya? Padahal saya itu sudah dari SD sampai dengan SMA itu sudah belajar bahasa Indonesia terus gitu. Kenapa kuliah ketemunya bahasa Indonesia lagi gitu? Jadi ada tujuan lain kenapa kita masih belajar bahasa Indonesia. Kalau di masa sekolah Anda dari SD sampai dengan SMA itu belajar bahasa Indonesia itu untuk melatih keterampilan ya. Jadi keterampilan berbahasa. Nah, sedangkan di kuliah ini sudah tidak lagi melatih keterampilan, melainkan ini adalah membangun kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Kenapa harus membangun kecintaan terhadap bahasa Indonesia? Ya, seperti yang Anda ketahui, Anda ya generasi kekinian, setiap hari bermain media sosial, Anda menyadari tidak, gitu ya?
bagaimana perlakuan Anda terhadap bahasa Indonesia? Apakah Anda itu sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu ya, atau belum? Nah, ini jadi silahkan nanti Anda ungkapkan pendapat Anda mengenai fenomena penggunaan bahasa Indonesia oleh generasi Z. Ya, jadi Anda itu boleh mengungkapkan pendapat Anda, kemudian mengomentari pendapat teman Anda itu juga boleh. Nah, nanti bisa Anda ungkapkan di sini ya, di forum diskusi. Nah, ini coba kita buka dulu ya. Saya ajari cara membuat forum diskusi. Ini bisa diklik dulu forum diskusinya. Kemudian nanti di sini bisa add discussion topic ya, add discussion topic. Nah, nanti setelah add discussion topic ini, nanti untuk subjeknya, ini Anda bisa mengisi dengan nama Anda. Jadi untuk memudahkan saya dalam mengoreksi ya, teman-teman ya. Jadi subjeknya ini nanti bisa diisi dengan nama. Kemudian untuk message-nya ini nanti bisa Anda isi dengan pendapat Anda ya mengenai tadi ya fenomena penggunaan bahasa di generasi Z. Oke. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti menunggu informasi di grup ya. Jadi pastikan Anda semuanya sudah bergabung di grup. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.